Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya, Bapak dan teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad Rafiq Khairansyah Fikri. Saya berasal dari Prodi D3 Keperawatan dengan NPM F0H024029. Di sini saya akan menjelaskan materi dari pertemuan 1 sampai 15 untuk pemenuhan tugas UAS Bahasa Indonesia, yang dimana dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Nurmanizah SPD MPD. Baik, yang pertama adalah hakikat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 2. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, di mana pada tanggal 18 Agustus 1945. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa komunikasi kedua bagi sebagian warga Indonesia karena sebagian besar warga Indonesia menggunakan salah satu dari 748 bahasa daerah yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi yang pertama adalah sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, yang kedua sebagai lambang identitas nasional, yang ketiga sebagai alat penghubung antar warga negara, antar daerah, dan antar budaya, dan yang keempat adalah alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki fungsi diantaranya, yaitu bahasa resmi kenegaraan, yang kedua bahasa pengantar dalam pendidikan, yang ketiga alat penghubung pada tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan, pengetahuan, dan ilmu teknologi. Berikutnya adalah sejarah bahasa Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka pada abad ke-7 sebelum Masehi, pada tahun 601 Masehi hingga 700 Masehi, bahasa Melayu atau bahasa Melayu kuno dipakai sebagai bahasa kenegaraan Kerajaan Sriwijaya. Pada tahun 901, berdasarkan rancangan C.H.A. van Ophuijsen, yang dimana adalah ahli bahasa berkebangsaan Belanda dengan bantuan Engku Nawawi gelar Sultan Mahmud dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim, telah dilakukan penyempurnaan ejaan dalam berbagai nama dan bentuk yang tertuang dalam Peraturan Ejaan Bahasa Melayu atau Ejaan Van Ophuijsen dengan huruf Latin. Pada tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda II di Jakarta, pemuda berikrar dalam Sumpah Pemuda. Pada tahun 1938, Kongres Bahasa Indonesia yang pertama di Solo disarankan agar ejaan Indonesia lebih banyak diinternasionalkan. Kemudian setelah Indonesia merdeka, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bab ke-15, Pasal 36, yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Yang kedua, Ejaan Republik atau Ejaan Suwandi 19 Maret 1947 oleh Suwandi, yang dimana adalah Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan pada saat itu. Yang ketiga, Kongres Bahasa Indonesia yang kedua yang diprakarsai Menteri Muhammad Yamin. Yang keempat ada Ejaan Pembaruan oleh Profesor Priyono dan E. Katopo. Yang kelima adalah Ejaan Melindo. Yang keenam adalah Ejaan Baru. Yang ketujuh, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan yang pada tahun 1968 menjadi Lembaga Bahasa Nasional. Yang kedelapan adalah tahun 1975 menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang menyusun program pembakuan bahasa Indonesia secara menyeluruh. Yang kesembilan adalah 1988 Pedoman Umum Ejaan yang disempurnakan, edisi kedua. Kemudian ada edisi ketiga yang diterbitkan pada tahun 2009. Kemudian ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015. Pada tahun 2016, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Anies Baswedan, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan diganti dengan nama Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Tahun 2021, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia,
Dan yang terakhir ada pada tahun 2022 berdasarkan keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tentang ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, berkaitan aturan penggunaan huruf, penulisan kata, penggunaan tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Baiklah, yang berikutnya adalah pengertian sikap bahasa. Sikap bahasa yaitu peristiwa perasaan atau kejiwaan seseorang terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain dalam wujud bangga, mengejek, menolak, atau menerima bahasa tertentu. Sikap bahasa menurut Rida Laksana 2001 197, Fisman 1986, dan Dosiana 1989 31-32, yaitu peristiwa perasaan atau kejiwaan seseorang terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain dalam wujud bangga, mengejek, menolak, atau menerima bahasa tertentu. Ciri-ciri sikap bahasa yaitu yang pertama kesetiaan bahasa yang mendorong masyarakat suatu bahasa mempertahankan bahasanya dan apabila perlu mencegah adanya pengaruh bahasa lain. Yang kedua kebanggaan bahasa atau language pride yang mendorong orang mengembangkan bahasanya dan menggunakannya sebagai lambang identitas dan kesatuan masyarakat. Yang ketiga adanya kesadaran norma bahasa atau awareness of the norm yang mendorong orang menggunakan bahasanya dengan cermat dan santun merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap perbuatan, yaitu kegiatan menggunakan bahasa atau language use. Baiklah, yang berikutnya adalah hakikat ejaan. Ejaan adalah keseluruhan peraturan tentang bagaimana melambangkan bunyi ujaran dan bagaimana antara hubungan antara lambang-lambang tersebut dilihat dari pemisahan dan penggabungannya dalam suatu bahasa. Secara teknis, ejaan berkaitan dengan pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur-unsur serapan, dan pemakaian tanda baca. Jenis-jenis ejaan yaitu ejaan Van Ophuijsen. Yang kedua adalah ejaan Suwandi atau ejaan Republik. Yang ketiga adalah ejaan Melindo. Pedoman umum ejaan yang disempurnakan atau PUEYD. Yang pertama, pada 16 Agustus 1972 diresmikan sebagai ejaan bahasa Indonesia berdasarkan Putusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Yang kedua, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebarkan buku berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan sebagai patokan pemakaian ejaan tersebut. Yang ketiga, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang dibentuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat putusannya tanggal 12 Oktober 1972 nomor 156-P-1972 dengan Amran Halim sebagai ketua, menyusun buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan berupa pemaparan kaidah ejaan yang lebih luas. Yang keempat adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat putusannya nomor 0196-1975 memberlakukan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dan pedoman umum pembentukan istilah. Berikutnya, pada 9 September 1987 dilakukan revisi terhadap dua pedoman di atas berdasarkan surat putusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0543A-U-1987. Berikutnya adalah ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 0424-I-BS.00.01-2022 tanggal 16 Agustus 2022 tentang ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD berisi 4 aturan. Yang pertama penggunaan huruf, yang kedua adalah penulisan kata, yang ketiga adalah penggunaan tanda baca, dan yang keempat penulisan unsur serapan. Materi berikutnya adalah mendesain proposal kegiatan. Proposal kegiatan yaitu rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan membuat produk atau jasa yang diajukan kepada pihak tertentu untuk memperoleh pembiayaan terhadap kegiatan yang akan dilakukan. Tanjung dan Ardial, tahun 2021, Annual 2018, Kemdikbud 2023. Sistematika penyusunan proposal kegiatan. Yang pertama ada judul yang berisi judul dari proposal kegiatan yang harus up to date
Ada kebaruan maksimal 15 kata atau frase, tidak boleh ada akronim atau singkatan yang tidak baku. Yang kedua ada daftar isi yang berisikan halaman setiap subbab sesuai isi proposal. Yang ketiga adalah bab 1, pendahuluan, mengungkapkan potensi dan peluang pasar berdasarkan hasil survei pasar terkait ide produk yang akan dipasarkan. Yang keempat ada bab 2, gambaran umum rencana usaha, yang menguraikan kondisi umum lingkungan yang menunjukkan potensi sumber daya dan peluang pasar termasuk analisis ekonomi usaha yang direncanakan. Yang kelima adalah bab 3, metode pelaksanaan, yang menguraikan teknik atau cara membuat produk komoditas usaha, mengemas dan memasarkannya sekaligus tahapan pekerjaan dalam pencapaian tujuan program. Yang keenam adalah bab 4, biaya dan jadwal kegiatan, menuliskan rincian anggaran, biaya yang dibutuhkan dan jadwal kegiatan. Yang terakhir adalah daftar pustaka yang menggunakan format American Psychological Association atau yang disingkat dengan APA. Berikutnya adalah mendesain proposal penelitian. Proposal penelitian dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama proposal penelitian kuantitatif. Proposal ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang menguji atau membuktikan teori. Berikut sistematika penulisan proposal penelitian kuantitatif. Yang pertama adalah bab 1, pendahuluan, yang berisi latar belakang, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi operasional. Pada bab 2, kerangka teori dan kerangka berpikir, yang berisi teori yang digunakan, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Pada bab 3, metodologi penelitian, berisikan metode penelitian, waktu dan tempat penelitian, deskripsi variabel penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, uji coba instrumen, dan yang terakhir teknik analisis data, yang berisikan uji prasyarat dan uji hipotesis. Pada bagian terakhir ada daftar pustaka. Sesuai dengan yang dikutip, diisi dan sebaliknya. Format bisa APA, MLA, IEEE, Vancouver, dan Chicago. Yang kedua ada proposal penelitian kualitatif. Proposal penelitian kualitatif menggunakan metode penelitian kualitatif yang mengembangkan atau menghasilkan teori. Berikut sistematika penulisan proposal penelitian kualitatif. Pada bab 1, sama seperti proposal penelitian kuantitatif, ada latar belakang, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah. Pada bab 2, landasan teori, berisi teori yang digunakan, penelitian-penelitian yang relevan. Pada bab 3, metodologi penelitian, berisikan metode penelitian, waktu dan tempat penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik atau prosedur analisis data, uji keabsahan data. Dan yang terakhir ada daftar pustaka seperti pada proposal penelitian kuantitatif. Jadi berikutnya adalah artikel ilmiah hasil penelitian. Memiliki bagian-bagian, yang pertama adalah judul, yang kedua abstrak, yang ketiga pendahuluan yang berisi latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang keempat metodologi penelitian yang berisi metode penelitian, data dan sumber data untuk penelitian kualitatif, dan sampel untuk penelitian jenis kuantitatif. Yang kelima ada hasil penelitian dan pembahasan yang diawali dengan penjelasan hasil penelitian, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan yang berisi perbandingan atau persamaan hasil penelitian dengan teori dan penelitian yang relevan. Dan yang terakhir ada daftar pustaka yang ditulis dengan mencantumkan nama penulis, tahun terbit, judul buku, kota terbit, dan penerbit. Materi terakhir yaitu laporan penelitian. Hakikat penelitian. Penelitian adalah suatu usaha atau cara yang sistematis untuk menyelidiki masalah tertentu atau potensi dengan tujuan mencari jawaban dari masalah yang diteliti dengan metode ilmiah. Penelitian adalah suatu proses penyelidikan yang ilmiah melalui pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyimpulan data berdasarkan pendekatan, metode, dan teknik tertentu untuk menjawab suatu permasalahan. Jenis-jenis penelitian kuantitatif dibagi menjadi 3, yaitu ada eksperimen atau pemberian tindakan,
Yang kedua ada korelasi atau tidak memberikan tindakan atau bagian dari ex post facto. Dan yang ketiga adalah survei, bagian dari ex post facto. Jenis penelitian kualitatif dibagi menjadi 4, yaitu grounded theory, etnografi, studi kasus, dan naratif. Jenis penelitian campuran dibagi lagi menjadi 5, yaitu penelitian pengembangan, penelitian tindakan, penelitian deskriptif, paralel, konvergen, sequential, explanatoris. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Saya harap video ini bisa membantu kalian semua untuk mempelajari materi bahasa Indonesia ini dengan lebih baik lagi. Jika ada salah atau kekurangan dalam penyampaian materi, saya meminta maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.